Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menteri Perhubungan, dan teman-teman media semua. Alhamdulillah tentu kita tadi sudah sama-sama mendengar arahan dari Pak Presiden dan juga hasil rapat dari Rakortas dengan disetujuinya program pemagangan nasional untuk angkatan kedua tahun 2026 sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150.000 orang, dan kemudian pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220.000, dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA, SMK, dan 50.000 orang adalah untuk mereka yang terkena PHK. Dan tentu ini langkah yang sekarang sudah dan sedang kami lakukan itu adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang. Dalam kesempatan ini, next saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi sementara. Kita sudah melakukan magang nasional tahun 2025 yang dikenal dengan Magang Hub. Di teman-teman juga sudah paham. Ya, ada 102,6 ribu peserta magang tahun 2025 dan ada 8.048 perusahaan atau instansi pemerintah yang menjadi tempat magang yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya janjikan ke teman-teman media akan memberikan rincian lebih khusus terkait dengan hasil evaluasi, dan salah satunya dalam kesempatan ini saya akan gunakan untuk memaparkan hasil evaluasi kita. Jadi seperti mana kita sudah tahu bahwa benefit untuk peserta magang itu adalah uang saku secara upah minimum, kemudian jaminan sosial ketenagakerjaan JKK dan JKM, kita berterima kasih kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kewajiban dari perusahaan untuk menyiapkan mentor, dan kemudian sertifikasi kompetensi BNSP. Untuk angkatan pertama sifatnya opsional, kita tawarkan kepada peserta, dan untuk angkatan yang kedua ini nanti kita akan paketkan langsung dengan pelaksanaan program magangnya. Hasil evaluasi lanjut menunjukkan ini adalah, ya ini testimoni, bisa di skip beberapa poin. Ini update yang ingin kami sampaikan juga. Ini adalah hasil evaluasi. Kita sudah selesai mengevaluasi batch 1 dan batch 2 dengan total 65.245 peserta. Evaluasinya bukan sampel, tapi semua sebelum mereka mendapatkan uang saku bulan terakhir, bulan ke-6, kita meminta mereka untuk memberikan feedback. Peserta magang dan juga mentor yang mewakili perusahaan dengan jumlah 7.217. 84 peserta magang merasa puas dan sangat puas. Kemudian cukup puasnya itu adalah 15,sekian%, sehingga yang tidak puas itu hanya 0,71% yang tidak puas. Jadi puas, sangat puas, cukup puas, dan kemudian tidak puas. Detailnya ada di halaman sesudahnya. Kemudian terkait dengan mohon maaf sebelumnya dulu, belum selesai. Balik, sejauh mana peserta magang merasa program ini membantu atau sangat membantu? Ini juga 67%, ditambah cukup membantu itu 30,45%. Ada di halaman sesudahnya. 2,42% mengatakan ya mungkin mereka merasakan bukan sesuatu yang substansial buat mereka, itu adalah uang saku, hanya 2,42%. Kemudian dari perspektif mentor dan perusahaan, 84% perusahaan menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian perusahaan mengatakan cukup puas, itu 15,42%, dan 0,45% perusahaan mengatakan tidak puas.
Dan banyak pertanyaan kepada kami sejauh mana program magang ini akhirnya align dengan rekrutmen di perusahaan tersebut. Nanti saya sampaikan lebih detail. Lanjut. Next. Ini lebih detail Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini dari perspektif magang, tadi sampaikan ya, seberapa puas Anda dengan program magang nasional, 52,13. Jadi kalau tadi mungkin highlight, sekarang yang detail, 52,13, puas 32,13, cukup puas 15,05, tidak puas 0,29, sangat tidak puas 0,42% dari sampel 65.000, bukan sampel ya, dari responden 65.000 sekian peserta magang. Apakah program magang ini membantu kondisi ekonomi peserta dan atau keluarga? 36,52% sangat membantu. Ya, ini sejalan dengan harapan dari Pak Menko tadi. Ini juga menjadi bagian dari program stimulus ekonomi. Membantu 30,61%, cukup 30,40%, tidak membantu 2,07%, sangat tidak membantu 0,35%. Next. Sekarang kita tanya penyelenggara magang. Jadi kita bandingkan hasil dari subjektif peserta magang dengan penyelenggara magang. Seberapa puas perusahaan terhadap kontribusi peserta magang terhadap perusahaan. Sangat puas 35%, puas 49%, cukup puas 15,42%, tidak puas 0,32%, sangat tidak puas 0,13%. Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua. Seberapa besar peningkatan kompetensi teknis peserta dari awal hingga akhir? Jadi kalau kita gabungkan sangat meningkat, dan cukup meningkat, ini angkanya sudah mendekati hampir 98,5%. Tinggal 1,5% yang mengatakan sedikit meningkat. Lanjut, itu dari responden para mentor ya. Rinciannya kira-kira kalau kita buat diagram, kita cek peningkatan keterampilan kompetensi itu dalam hal kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, inisiatif, adaptabilitas, di semua bidang. Kita bandingkan persepsi peserta dan kita bandingkan persepsi dari penyelenggara magang. Konsisten walaupun skalanya agak berbeda. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, next. Ini adalah gambaran apakah perusahaan tempat peserta magang menawarkan pekerjaan. 30% menawarkan, ada yang menolak karena mereka yang lain. 33% mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi. Dan 2,6% mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai. Terakhir, satu lagi, next. Ini adalah sebaran peserta mendapatkan penawaran kerja, finance, kemudian perdagangan besar, wholesale trade, dan manufaktur ini terbesar. Ini menunjukkan demand yang ada saat ini, menggambarkan perusahaan inilah yang paling tertinggi dalam merekrut peserta magang. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah dari 85% data peserta magang. Kita sudah selesai Pak Menko minggu lalu. Semua angkatan 1 kita sudah penutupan. Dan kami mengucapkan terima kasih tentu kepada Pak Presiden, arahan dari beliau, program prioritas dari beliau, pada Pak Menko Ekonomi, dukungan dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Menteri Sekretaris Negara. Dan untuk angkatan yang kedua, 2026, seperti arahan tadi dari Pak Menko, saya dari Pak Presiden, ini akan segera kita umumkan nanti detail timeline-nya, dan kita tentu berharap pada bulan Juli ini bisa kita segera laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.